Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tugu Ilmu, 7 guru berbagi ilmu dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 semester ganjil. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, tanpa banyak pembukaan, kita langsung saja ke materi pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan langsung membahas tentang keberagaman-keberagaman yang terbentuk di Indonesia. Keberagaman-keberagaman tersebut diantaranya adalah keberagaman suku, keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Oke, kita langsung saja ke keberagaman yang pertama, yaitu keberagaman suku. Keberagaman suku keberagaman suku sering juga disebut dengan etnik. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaannya. Ciri-ciri yang paling mendasar itu diantaranya adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, tempat asal. Beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggalnya. Ada di Pulau Sumatera yaitu suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, Melayu. Di Pulau Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Di Bali dan NTT terdapat suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaud, Ternate. Dan di Papua suku Asmat, suku Dani. Apakah suku-suku yang ada di Indonesia hanya ini? Tidak. Suku-suku yang ada di Indonesia terdapat sangat banyak sekali. Ini hanya beberapa contohnya saja. Dan apakah suku-suku ini hanya berdiam di daerah-daerah tersebut? Tidak ya. Untuk saat ini suku-suku tersebut itu memang berasal dari daerahnya masing-masing, tetapi untuk orang-orangnya itu tersebar dan kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa. Kenapa berkumpul di Pulau Jawa? Karena kita tahu sendiri ya bahwa di pulau-pulau di Indonesia, Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, pusat ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi banyak suku-suku yang berkumpul di Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan, nafkah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini itu suku Aceh, Gayo Alas, dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan itu adalah asal daerahnya ya, di tempat tinggalnya. Oke, selanjutnya kita langsung ke keberagaman agama dan kepercayaan. Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia disebabkan oleh kekayaan alam Indonesia yang melimpah, di mana kekayaan itu dibutuhkan oleh negara-negara lain yang pada akhirnya mereka berdatangan ke Indonesia untuk berdagang. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agamanya masing-masing. Jadi di sini bisa dijelaskan, dulu saat perekonomian tidak semudah sekarang, negara-negara lain saat membutuhkan kekayaan alam itu mereka harus berkunjung menetap beberapa waktu agar bisa mendapatkan kekayaan alam dari negara yang lain. Nah, karena Indonesia sangat melimpah kekayaan alamnya, Indonesia bisa dibilang menjadi pusat perdagangan dan banyak negara-negara atau bangsa-bangsa yang singgah di Indonesia dan menetap beberapa saat di Indonesia. Saat mereka menetap, mereka tidak hanya berdagang, tetapi mereka menyebarkan agamanya masing-masing. Bisa kita lihat, untuk agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh bangsa India.
Untuk agama Konghucu itu dibawa oleh pedagang Cina. Untuk agama Islam dibawa oleh pedagang Burajat dan Parsi. Dan untuk Kristen Katolik itu dibawa oleh bangsa Eropa. Selanjutnya, keberagaman ras. Keberagaman ras menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Ciri-ciri fisik di sini bisa dilihat dari warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan lain-lain. Jadi yang dimaksud ras itu adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri yang sama dari ciri-ciri yang tersebut, dan itu menunjukkan bahwa menjadi suatu ras ya dan etnis. Untuk ras yang pertama yang ada di Indonesia yaitu ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea keturunan ya. Lalu ras Kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kenapa banyak sekali ras yang ada di Indonesia? Seperti halnya di keberagaman agama yang sudah dijelaskan, ras-ras di Indonesia sangat banyak dikarenakan dulu banyak bangsa-bangsa dan negara-negara dari luar itu singgah di Indonesia, menetap di Indonesia, mengajarkan ajarannya dan juga membentuk keluarga di Indonesia yang menyebabkan ras-ras di Indonesia sangat beragam. Selanjutnya, keberagaman antar golongan. Menurut Syarif Moes tahun 2008, struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Yang pertama adalah secara horizontal, kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Dan yang kedua adalah secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Yang dimaksud dengan keberagaman antar golongan di sini, kita sendiri tidak bisa menafik ya bahwa di lingkungan kita sendiri itu terdapat golongan berdasarkan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Contoh misalkan orang-orang yang beragama Islam akan berkumpul dan membentuk suatu golongan. Dan untuk agama Kristen juga pasti akan membuat suatu golongan. Nah, yang dimaksud dengan golongan di sini adalah sekumpulan kelompok yang berdasarkan tentang kalau secara horizontal itu suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Nah, yang cukup tajam perbedaannya itu secara vertikal ya di sini, yaitu tentang lapisan atas dan lapisan bawah. Apa sih yang dimaksud dengan lapisan atas dan lapisan bawah? Perbedaan antar golongan, keberagaman antar golongan berdasarkan suku atas dan suku bawah itu dilihat dari faktor ekonomi ya, kelas sosial. Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya pergolongan kelas-kelas secara bertingkat. Ada kelas atas, kelas menengah, dan juga kelas bawah. Hal ini ditentukan dari status sosial mereka ya. Maksudnya kalau bisa dibilang ada orang kaya, orang yang biasa saja, dan yang kurang mampu. Nah, inilah yang disebut dengan kelas sosial ya. Tetapi dari berbagai keberagaman yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran kali ini, jangan sampai keberagaman ini menyebabkan terpecahnya kesatuan di Indonesia. Malah keberagaman yang ada di Indonesia ini harus bisa menjadikan bangsa Indonesia itu bersatu dan kuat, karena keberagaman ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia.
Kebanyakan negara-negara lain tidak memiliki kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, sebagaimana semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mungkin ini saja materi yang bisa dibahas dalam video pembelajaran kali ini. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan anak-anak yang melihat dan menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa terus berusaha, semangat, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, karena di masa pandemi ini kita harus bisa selalu menjaga kesehatan kita agar kita selalu sehat ya. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu agar kita semua bisa melakukan aktivitas sebagaimana seperti biasanya. Nah, itu saja mungkin dalam video pembelajaran kali ini. See you next time.